Niko Ardiansah. Siapa yang tidak kenal dengan cowok keren tersebut? Seluruh sekolah juga tahu siapa dia. Seorang pemain basket terbaik di SMA Hasanah. Seorang cowok tajir yang memiliki tampang dan bentuk tubuh bak aktor laga. Semua siswa di SMA Hasanah mengenalinya, terutama para cewek-cewek. Sosok Niko yang atletis memang menjadi idaman para kaum hawa di sekolahnya. Selain pintar, ia juga terkenal dengan sosok yang ramah dan humoris. Pokoknya saya harus bisa mendapatkan Niko. Celetuk salah seorang cewek cantik yang bernama lengkap Keila Putri kepada temannya Arini. Semua cewek di sekolah ini juga pengen Kei, balas Arini dengan suara datar. Tapi saya yang lebih pantas buat dampingin cowok sekeren Niko, balas Keila lagi dengan nada sengitnya. Arini hanya terdiam. Harus ia akui kalau Keila, temannya itu memang terkenal cantik. Keila memang termasuk salah satu cewek favorit di sekolah. Namun selama ini, usaha Keila untuk mendekati Niko selalu sia-sia. Niko tidak pernah menanggapi kehadiran Keila. Padahal begitu banyak cowok-cowok yang mengejar Keila. Tapi bagi Niko, Keila belum mampu membuatnya tertarik. Arini juga tahu jika selama ini Niko memang belum pernah punya pacar. Setidaknya itu yang Arini ketahui tentang Niko. Sejujurnya, Arini juga sangat mengagumi sosok Niko. Namun, ia hanya bisa mengaguminya dalam diam. Jika cewek secantik dan setenar Keila saja Niko abaikan, bagaimana mungkin Niko bisa tertarik pada cewek sederhana seperti diriku? Arini membatin lirih. Karena itulah, Arini tidak pernah sedikit pun menaruh harapan kepada Niko. Apalagi Arini sendiri tahu betapa temannya Keila tergila-gila pada Niko. Sebenarnya Arini dan Niko sudah lama saling kenal. Kebetulan sekali Arini tinggal satu kompleks dengan Niko. Hanya bedanya, jika Niko tinggal di rumah gedung yang mewah milik orang tuanya, sementara Arini tinggal di rumah seorang pengusaha kaya yang merupakan tempat ibunya bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga. Arini memang tinggal di rumah mewah, namun di sana ia hanyalah anak seorang pembantu. Sejak kecil Arini sudah tinggal di sana bersama ibunya. Arini tidak pernah tahu siapa ayahnya. Yang Arini tahu, ibunya sudah menjadi pembantu sejak lama di rumah tersebut. Rumah tersebut milik seorang pengusaha kaya yang bernama Baskoro. Pak Baskoro mempunyai seorang istri dan 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Kehidupan rumah tangga beliau boleh dibilang cukup harmonis. Istrinya yang bernama Elena memiliki paras yang cantik. Ibu Arini bekerja di sana sejak Pak Baskoro masih lajang. Rumah tersebut merupakan warisan dari kedua orang tua Pak Baskoro yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Karena tinggal di kompleks yang sama dan juga rumah mereka berdekatan, Arini dan Niko sudah sering bertemu, tentu saja tanpa sengaja. Bahkan Niko juga sering mengajak Arini nebeng dengan mobilnya untuk pulang atau berangkat sekolah bersama. Tapi Arini selalu menolak. Ia lebih memilih untuk naik angkot atau ojek. "Kamu kenapa sih selalu nolak setiap kali aku ajak pulang bareng?" tanya Niko suatu hari. Arini terdiam sesaat. Ia bukannya enggan pulang atau berangkat sekolah bareng Niko. Hanya saja Arini merasa sangat tidak pantas untuk masuk ke dalam mobil mewah milik Niko. Dan lagi pula, seluruh sekolah juga tahu siapa Arini. Hanya anak seorang pembantu. Apa tanggapan dari teman-temannya jika mereka tahu ia dan Niko jalan bareng? Terutama sekali, Arini sangat menghargai Keila, temannya.
Selama ini Kayla cukup baik padanya. Kayla tidak pernah memandangnya rendah, meski ia tahu siapa Arini sebenarnya. Kayla dengan terbuka menerima Arini menjadi salah seorang temannya. Berteman dengan Kayla justru membuat Arini tidak terlalu direndahkan oleh teman-temannya yang lain. Meski Arini kadang merasa kedekatan Kayla dengannya hanya karena Arini termasuk anak yang pintar di sekolah. Arini selalu menjadi juara kelas, hingga ia bahkan mendapatkan beasiswa. Namun terlepas dari itu semua, Arini merasa kalau Kayla juga gadis yang baik. Kayla selalu mempercayai Arini untuk jadi tempat curhatnya, dan Kayla juga selalu mendengar pendapat Arini. "Kayaknya kamu dan Niko sudah kenal dekat, Rin," ucap Kayla suatu hari. "Enggak kok, hanya kebetulan saja kami tinggal satu kompleks," balas Arini ringan. "Justru itu, Rin, kamu jadi punya kesempatan untuk bisa dekat dengan Niko," Kayla berucap dengan sedikit tersenyum. "Terus kalau saya punya kesempatan untuk bisa dekat dengan Niko, kenapa?" tanya Arini. "Kamu bantu saya ya, Rin?" Suara Kayla terdengar memelas. "Bantu apa?" tanya Arini. "Bantu saya untuk bisa jadian sama Niko ya," balas Kayla. "Gimana caranya?" Arini bertanya lagi. "Kamu dekati Niko lah, Rin. Selanjutnya kamu tahulah gimana caranya. Intinya kamu harus bisa buat Niko tertarik sama saya," jelas Kayla kemudian. "Saya nggak bisa, Kay," jawab Arini tegas. "Ayolah, Rin, masa kamu nggak mau bantu teman kamu sendiri?" ucap Kayla. Arini masih berusaha menolak permintaan Kayla yang menurutnya sedikit tidak masuk akal. Namun Kayla dengan bersusah payah meminta Arini agar mau membantunya. Kayla bahkan dengan sedikit memohon agar Arini mau memenuhi permintaannya. "Baiklah, tapi saya nggak bisa janji apa-apa," ucap Arini akhirnya luluh. Arini sebenarnya enggan, bukan karena ia tidak mau membantu Kayla, tapi baginya sangat mustahil bisa dekat dengan Niko. Bagaimana mungkin ia yang hanya cewek miskin bisa dekat dengan Niko yang kaya raya dan juga terkenal? Tapi melihat Kayla yang bersungguh-sungguh meminta bantuannya, Arini pun dengan sangat terpaksa memenuhi keinginan temannya tersebut. "Nah, gitu dong. Saya kan jadi ada teman buat ngobrol sepanjang perjalanan," ucap Niko dengan wajah sumringah menatap Arini yang duduk di sampingnya. Arini memang sengaja menerima tawaran Niko untuk pulang bareng hari itu. Ia hanya bermaksud untuk membantu Kayla, meski dengan perasaan yang kurang nyaman. "Kenapa harus saya sih? Kan teman kamu banyak," ucap Arini dengan suara sedikit bergetar. Biar bagaimanapun, ini adalah kali pertamanya ia satu mobil berduaan dengan Niko. "Kenapa ya?" balas Niko ringan. "Pertama, karena rumah kita berdekatan dan satu tujuan. Kedua, karena saya yakin kalau ngobrol sama kamu pasti asik dan nyambung," lanjut Niko. "Emangnya dengan teman kamu yang lain gak nyambung?" tanya Arini. "Nyambung sih, tapi dengan versi yang berbeda," jelas Niko. "Maksudnya?" Arini mengerutkan kening. "Kalau dengan teman-temanku yang lain, paling obrolannya hanya sekitar pesta, holiday, dan obrolan tak penting lainnya. Kalau sama kamu, kan bisa ngobrol tentang pelajaran dan hal penting lainnya. Kan kamu pintar," ucap Niko. "Kamu juga pintar," balas Arini tanpa sadar. "Tapi kan lebih pintaran kamu," balas Niko lagi. Arini hanya tersenyum tipis mendengar sanjungan tersebut. Sejak saat itu, mereka pun menjadi dekat.
Hampir setiap hari mereka selalu berangkat dan pulang sekolah bersama. Mereka bahkan jadi sering belajar dan mengerjakan tugas sekolah bersama. Di sekolah pun mereka terlihat akrab. Hal itu tentu saja mengundang rasa iri dari kalangan kaum cewek di sekolah. Berbagai berita miring tentang hubungan mereka pun mulai beredar. Namun sepertinya mereka, terutama Niko, tidak terlalu menanggapi segala omongan teman-teman sekolahnya. Mereka justru semakin sering terlihat bersama. "Jadi gimana?" tanya Kayla satu hari. "Gimana apanya?" tanya Arini tak mengerti. "Kamu udah cerita belum soal saya sama Niko?" tanya Kayla lagi. "Oh itu, udah kok," jawab Arini sedikit berbohong. "Jadi gimana tanggapan Niko?" tanya Kayla penasaran. "Niko itu orangnya sedikit keras dan juga terlalu dingin, Kay. Kamu harus sabar ya. Aku pasti akan bantu kamu kok," balas Arini sekenanya. Ia terpaksa berbohong. Padahal selama hampir 2 bulan ia dan Niko jalan bareng, tak pernah satu kata pun mereka membicarakan tentang Kayla. Sebenarnya hati kecil Arini cukup merasa bersalah pada Kayla. Namun ia benar-benar tidak tahu bagaimana caranya ia memulai bercerita tentang Kayla pada Niko. Selama ini obrolan mereka hanya seputar pelajaran dan tugas-tugas di sekolah. Arini masih belum berani bertanya tentang hal-hal yang bersifat pribadi pada Niko. Dan Niko sendiri pun tidak pernah berbicara tentang hal-hal yang sifatnya pribadi. Mereka memang sudah dekat, namun hubungan mereka masih sangat terbatas. Untuk itu, Arini hanya bisa meminta Kayla agar bersabar. "Kamu tahu Kayla kan, Nick?" Arini akhirnya memberanikan diri untuk mempertanyakan hal tersebut pada Niko. "Kayla teman kamu itu?" tanya Niko. Ia melirik sekilas ke arah Arini sebelum akhirnya ia fokus kembali ke jalanan yang ada di hadapannya. "Iya, kamu kenal kan?" ucap Arini. "Iya, kenal. Kenapa?" balas Niko. "Sepertinya ia suka sama kamu, Nick," ucap Arini. "Iya, saya juga tahu," ucap Niko yang membuat Arini membeliakkan mata. "Kamu tahu?" tanya Arini penasaran. "Iya, saya tahu. Kayla, Patricia, Sherin, mereka kan memang suka tebar pesona di sekolah," balas Niko. Untuk sesaat Arini terdiam. Harus ia akui, cewek-cewek yang disebutkan Niko barusan memang terkenal cantik dan suka pamer serta juga suka tebar pesona, menurut Niko. "Tapi kamu emang gak ada rasa sama dia?" tanya Arini. "Siapa? Kayla?" "Ya enggak lah. Saya nggak suka cewek yang suka tebar pesona, sok cantik dan kecantilan seperti mereka," balas Niko. "Tapi Kayla orangnya baik, Nick," ucap Arini. "Baik kalau ada maunya, iya," suara Niko terdengar ketus. "Lagian kamu kenapa sih mau aja berteman sama Kayla? Dia itu kan cuma mau memanfaatin kamu aja karena kamu pintar. Ia nggak susah-susah lagi bikin PR, menyelesaikan tugas sekolah, kasih ia contekan," lanjut Niko lagi. Arini terdiam lagi. Kali ini ia menatap keluar jendela mobil. Tidak bisa ia pungkiri jika yang Niko ucapkan barusan adalah benar adanya. Selama ini Kayla dekat dengannya memang untuk semua yang disebutkan Niko barusan. Tapi Arini tidak punya pilihan lain. Jika ia menolak berteman dengan Kayla, maka sudah jelas ia akan menjadi korban bulian setiap hari bagi Kayla dan teman-temannya. Selama ini teman-teman sekelasnya tidak berani membuli Arini karena mereka tahu jika Arini berteman dengan Kayla. Jadi sebenarnya Arini juga memanfaatkan Kayla untuk sekedar mendapatkan rasa hormat.
Meski ia harus kehilangan harga dirinya, Arini tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi kehidupannya yang demikian. Tak banyak pilihan yang ia punya dalam hidup ini. Udah 3 bulan, Rin. Masa nggak ada kabar baik sama sekali? Yang ada malah Niko makin jauh dari saya. Sebenarnya kamu niat bantu nggak sih? Suara Kayla terdengar ketus. Arini tertunduk. Ia tak berani menatap mata Kayla yang menatapnya tajam. Maaf, Kay. Saya udah usaha kok. Tapi kamu kan tahu sendiri, Niko orangnya gimana. Ia keras kepala. Jawab Arini masih tertunduk. Awas kamu ya, Rin. Kalau sampai berita yang tersebar itu benar, saya nggak bakal kasih kamu ampun. Ucapan Kayla tajam. Berita? Maksud kamu berita apa, Kay? Tanya Arini, suaranya bergetar. Kamu nggak usah belagak, nggak tahu deh, Rin. Seluruh sekolah juga udah tahu kalau kamu digosipkan udah pacaran sama Niko. Jelas Kayla. Enggak kok, Kay. Saya nggak mungkin pacaran sama Niko. Nggak mungkin juga Niko mau sama saya. Balas Arini sedikit terbata. Oke, sampai saat ini saya masih percaya. Tapi jika sebulan lagi kamu belum juga bisa membuat saya dekat dengan Niko, kamu akan tahu sendiri akibatnya. Kayla berujar lagi dengan nada mengancam. Arini memejamkan mata, hatinya merintih. Bagaimana mungkin ia bisa membuat Niko tertarik kepada Kayla? Niko sendiri sudah jelas-jelas mengatakan kalau ia tidak suka cewek seperti Kayla. Namun Arini harus mencari cara agar ia bisa membuat Niko suka dengan Kayla. Karena kalau tidak, ia jelas akan mendapat siksaan dari Kayla dan teman-temannya. Tapi apa yang harus Arini lakukan? Ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa.